Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Destian, NPM 21040013, program studi pendidikan bahasa Inggris BP 21A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis dan mitigasi bencana sosial. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk kepada materinya, yang mana yang pertama yaitu analisis bencana sosial di Indonesia, yang terdiri dari 3 poin, yaitu pertama, konflik agama. Ketegangan antar umat beragama yang sering terjadi di Indonesia dapat menyebabkan kerusuhan dan perpecahan masyarakat. Yang kedua, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Distribusi kekayaan yang tidak merata dapat memicu rasa kecemburuan sosial dan kerusuhan. Nah, yang ketiga, intoleransi sosial. Distribusi kekayaan yang tidak merata dapat memicu rasa kecemburuan sosial dan kerusuhan. Nah, oleh karena itu, ada penyebabnya terjadi bencana sosial. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Kurangnya dialog dan pemahaman timbal balik dapat memicu kesalahpahaman atau misunderstanding dan perselisihan. Yang kedua, ketidakadilan sosial, yang mana seperti diskriminasi, marginalisasi, dan perlakuan yang tidak adil mendorong timbulnya sebuah konflik. Yang ketiga, polarisasi politik, yaitu polarisasi yang berlebihan dan propaganda politik yang mana dapat memecah belahkan masyarakat. Yang terakhir, penyebabnya yaitu kesenjangan ekonomi, yaitu disparitas pendapatan dan ketimpangan akses ke sumber daya ekonomi memicu rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, dampak dari bencana sosial itu ialah adanya kerusakan infrastruktur, yang mana konflik dan kerusuhan dapat merusakkan fasilitas-fasilitas umum dan properti pribadi, yang mana menimbulkan kerugian ekonomi yang besar oleh setiap individunya. Yang kedua, adanya trauma psikologis, yaitu pengalaman kekerasan dan kehilangan dapat menyebabkan sebuah trauma berkepanjangan bagi korban dan saksinya. Yang ketiga, adanya disintegrasi masyarakat. Bencana sosial memecah belah masyarakat, menghancurkan rasa persatuan dan solidaritas antar warga. Yang keempat, dampaknya yaitu pelanggaran HAM. Bencana sosial seringkali disertai dengan pelanggaran HAM seperti penganiayaan dan pembatasan kebebasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlunya strategi mitigasi bencana sosial. Nah, di sini ada 3, yaitu membangun dialog, memperkuat toleransi, dan mewujudkan keadilan. Membangun dialog itu seperti menciptakan ruang diskusi dialog untuk memfasilitasi komunikasi terbuka dan saling mendengarkan. Yang kedua itu memperkuat toleransi, yang mana menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan dan memahami keragaman masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan keadilan, yang mana memastikan keadilan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang adil dan inklusif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada materi analisis dan mitigasi bencana sosial. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.